ayyuhalladzina amanu kutiba. Hai, Mas lagi ada waktu luang nggak Mas? ada sih, kenapa? Saya mau ngobrol bentar Mas. Ngobrol-ngobrol apaan? Banyak sih. Yang gimana? Gazebo aja Mas, yang syahdu. Boleh, syahdu nggak tuh? Boleh deh. Ayo. Bikin di ngobrol yuk Ti, ada waktu nggak? Kenapa tiba-tiba? Ya aku deg-degan banget Ti, kan udah mau OP. Iya sih, udah lagi ya? Iya, udah besok Sabtu lagi. Udah, biar anak dibawa aja nggak sih? Yuk. Iya kan, tapi dulu pas aku juga modelan itu aku deg-degan gitu loh. Bukan sama kan yang paling dingin cepet banget gak sih? Cepet banget ya, habis tahun. Dingin kan lumayan. Yes. Tiba-tiba sih udah ngope aja. Bilangin nggak kerasa kan waktu 3 tahun. Iya Mas. Kayak apaan dah? Kayaknya berat banget. Jadi gini Mas, saya mau nanya. Angkatan saya kan bentar lagi ngope ya. Ya, Lah, angkatannya Mas Afnan itu dulu persiapannya apa aja? Acara-acaranya? persiapan ya. Jadi dulu itu persiapan kita ngope itu apa aja ya? Pertama yang udah pasti kita nyiapin dari pertama tuh strukturnya dulu tuh. Kalau emang strukturnya udah mateng dari situ, ya udah. Iya. Kita konsulin ke Ustadz udah ke ACC, kita lanjut nih. Apa ini setelah strukturnya udah jadi? Kan rata-rata dari kita nih kan banyak yang belum pernah organisasi. Udah kita buat namanya forum pembekalan OPPK atau disingkat namanya ForPK tuh. Iya. Nah, pas ForPK itu kita ngadainnya di gedung WS di lantai 4-nya itu, tahu kan? Iya tahu. Nah, jadi di aulanya itu tuh emang perizinannya agak susah, cuma worth it lah kita ngadain aja di situ. Iya. Karena udah mah enak, terus juga kita sound systemnya nyiapin aja kan di situ. Nah terus kita pas itu ngundang narasumbernya ada 2 tuh. Iya. Yang pertama namanya Ustadz Fuad. Iya. Beliau itu dulu sekarang itu jadi kepala MA Dimsa tuh. Iya. Kepala madrasah. Sekolahnya Padel tuh. Iya, cuma MA-nya bukan yang SMP-nya. Iya deh. Nah, habis itu yang narasumber kedua tuh namanya kakak kita. Kalau kakak kita tuh dia posisinya masih jadi mahasiswi di Sastra Arab UGM. Jadi gitu. Bener-bener CDR kemarin gimana sih? Kayaknya sibuk banget gak sih aku lihat-lihat tuh. Jadi CDR itu sebenarnya emang capek banget sih sebenarnya. Tapi rasanya tuh tetap kebales gitu sama apa aja yang kita dapat sama CDR itu. Jadi kan CDR itu kan camping dakwah Ramadan kan. Jadi emang kita fokusnya emang buat berdakwah gitu, buat masyarakatnya gitu. Jadi emang kegiatan kita selama di sana itu dipenuhi oleh hal-hal yang berbau dakwah. Misal kita ngajar di salah satu sekolah dasar di daerah setempat, terus habis itu kita juga ngadain kajian atau dakwah masyarakat, terus ada seminar kaligrafi, di situ kita juga ngadain tablik akbar, ada bagi-bagi sembako, bazar, terus juga ada cek kesehatan gratis. Pokoknya benar-benar diisi sama hal-hal yang bermanfaat banget gitu buat kita dan masyarakat. Nah, walaupun persiapan CDR itu butuh effort yang lebih, terus juga butuh tenaga, butuh finansial gitu, capek, sakit dan segala macam, tapi rasanya itu semua tuh kebales sama pengalaman dan semua benefit yang kita dapat selama kita 7 hari di sana gitu. Jadi ya nggak nyesel sama sekali sih karena dikasih kesempatan untuk CDR. Habis CDR kan mas-masnya langsung nyiapin Gesma. Itu kan kayaknya jaraknya cepet banget gitu. Nah itu apa aja mas yang perlu disiapin buat Gesma? Gesma itu ya karena itu acara internal pertama ya. Yang pasti nyusun panitia, ya pasti tuh nyusun panitianya. Habis itu kalian ngajuin proposal ke madrasah. Kalau CDR pas itu karena emang kita udah dari lama banget ngajuinnya. Nah kalau Gesma ini emang agak mendadak, jadi kita turun dananya tuh pas udah selesai Gesma malah justru.
Jadi kita nambelin pakai duit OP dulu di situ. Cuma ya worth it sih, meskipun lah banyak kendala kayak miskom udah pasti gitu, dan juga juara umumnya udah pasti PI kan. Cuma yang penting Giesma itu emang diadakan biar kayak sebagai wadah anak MAPK buat mereka-mereka yang punya talent di kesenian, kayak seni melukis atau seni drama gitu kan. Mereka bisa improve tuh talent-talent mereka di situ. Bener sih Mas. Wah, sibuk banget gak Siti kayaknya. Terus yang Dino-Dino itu event apa Siti? Itu tuh namanya Orspek atau orientasi pelajar keagamaan. Nah, jadi Orspek itu bisa dibilang kayak masa ta'aruf siswa-siswa MAPK gitu. Nah, Orspek itu juga salah satu momen yang paling memorable banget sih buat angkatanku, karena kan di Orspek itu nanti kita juga bakal diisi sama kegiatan-kegiatan yang seputar keasramaan gitu. Jadi kayak pengenalan asrama. Nah, Orspek kemarin itu kita ambil tema Create a Gallery for the New Family. Nah, terus tema dekornya itu Dino, karena kita pengen biar adik-adik kita itu semuanya itu punya semangat juang yang kuat, sekuat Dino kayak gitu. Nah, Orspek ini juga salah satu agenda tahunan yang penting banget sih, karena kan jadi tolak ukur pertama ya buat santriwan-santriwati MAPK biar punya semangat yang tinggi dan punya gambaran yang jelas juga kira-kira di MAPK ini kayak gimana sih, mulai dari asramanya, terus sekolahnya dan lain-lain gitu. Jadi ya asik banget sih Orspek itu, karena kan kita bisa kenalan sama adik-adik baru juga, terus ya banyak yang unexpected juga gitu. Jadi kayak asik banget sih Orspek itu, walaupun ya capek juga sih karena kan rangkaiannya juga lumayan lama gitu. Terus terkait MF, itu kan acara yang skalanya nasional Mas, yang dilaksanain sama MAPK. Nah, itu Mas persiapannya dari bulan apa? Terus dapat sumber dananya dari mana? Sama kok bisa skalanya nasional Mas? Ini kan acara yang gede banget gitu Mas. Gede banget ya, gede banget ya. Emang harus diakui MAPK Fair itu dari dulu emang selalu acara agung MAPK lah. Bahkan juga sebenarnya mau di CDR. Kalau CDR itu kan emang fokusnya kita ke bakti sosial. Kalau MAPK Fair ini kita fokusnya buat advertisement, buat pengiklanannya MAPK lah. Jadi dananya itu kita mulai nyarinya ya kurang lebih sama kayak CDR. Jadi kita nyari sponsorship, terutama alumni sih. Jadi kita hubungin banyak alumni MAPK itu ya minta kepeduliannya mereka lah, kayak misalnya ini kan ada acara MAPK Fair ini kan, dulu kan kakak-kakaknya dulu kan pernah ada MAPK, nah sekiranya ada dananya, pokoknya gitulah. Nanti bakal kamu tahu sendiri deh caranya ngajuin sponsorship kayak gitu dan kan bakal tahu sendiri. Habis itu kenapa kok acaranya ini bisa skala nasional? Emang sebelumnya ini emang 2 tahun lalu itu 2 atau 3 tahun yang lalu lah, ini emang acaranya belum sampai nasional. Cuma karena pas itu posisinya ya COVID lah ya. Oh, berarti 5 tahun yang lalu ya berarti ya? Iya, kurang lebih 5 tahun lalu. Iya, karena posisinya COVID itu kan, otomatis acaranya dibuat online. Nah, pas itu angkatan-angkatan dulu mikir, online ini kenapa nggak sekarang buat nasional aja? Terus juga kan acaranya online gitu. Jadi mereka bisa nggak peserta lebih banyak lagi. Kan kalau bisa offline kan berarti kan mereka harus datang tuh. Datang ke tempat dan akomodasinya, transportasinya kan juga susah. Kalau bisa online kan mereka pengisian dulu tuh. Nah, makanya akhirnya kita ngadainnya online tapi sekarang nasional. Nah, cuma di angkatanku ini sistemnya hybrid. Jadi pengisiannya online, habis itu file-nya baru offline. Mereka kita undang sini banyak tuh. Ada yang dari Samarinda, ada yang Ciamis juga ada. Ciamis itu jauh-jauh dah pokoknya. Sama terakhir prepare-nya dari kapan? Kalau prepare itu kita habis Giesma langsung prepare tuh. Bahkan terutama kayak si lombanya atau kayak si sponsorshipnya itu mereka prepare bahkan dari kelas 11 akhir. Wow. Jadi memang prepare-nya agak lama. Acaranya besar sih, gede banget kan. Wow, seru banget nih. Terus kalau habis Orspek ada apa lagi sih yang kayak gimmick gitu? Jadi JAF kemarin itu sebenarnya satu event yang dia tuh gabungan dari 3 event. Jadi tuh ada pena, JF sama Muhadharah Kubro jadi satu gitu.
Nah itu tuh kemarin tuh salah satu event yang hektik banget sih persiapannya, karena kan emang jaraknya tuh cuma beberapa hari dari MAPK Fair gitu. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa melaksanakan agenda tersebut dengan lancar gitu dan baik gitu. Nah JF kemarin itu emang temanya tuh kayak laut-laut gitu. Tema utamanya itu bentangkan layar mimpi, singkap pulau potensi. Nah JF itu menurut aku juga salah satu agenda tahunan OPPK yang wajib banget terlaksana sih, karena di JF itu kan meliputi banyak banget lomba-lomba yang menurut aku itu berguna banget buat ngasah skill santriwan-santriwati MAPK. Jadi kalau misal mereka mau mengembangkan bakat mereka di luar MAPK itu tuh udah siap gitu, karena udah pernah ikut lomba di JF atau agenda-agenda yang ada di MAPK sebelumnya gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya tahun-tahun setelahnya semoga masih bisa ngadain JF dan event-event lain itu jauh lebih baik lagi gitu. Jadi biar skill santriwan-santriwati MAPK itu lebih keasah lagi gitu, jadinya biar bisa lebih siap gitu kalau mau terjun ke dunia luar gitu. Ya pokoknya asik banget juga sih JF-nya, walaupun banyak struggle-nya karena waktunya terbatas dan event-eventnya juga hektik karena jadi satu, tapi ya alhamdulillah masih bisa terlaksana gitu. Nah Mas, terus acara terakhir nih, Language Fair. Nah itu kenapa ngambil temanya tentang emosi Mas? Karena menurut saya tema emosi ini sesuatu yang unik. Kenapa kok temanya emosi? Jujur itu yang usul PI ya, anak-anak putri itu yang usul. Karena setauku, karena ya emosi itu kan sesuatu yang kadang orang-orang mikir kayak emosi itu orangnya marah-marah. Iya. Dan kayak pokoknya isinya marah aja. Padahal sebenarnya emosi itu kan kalau di pandang secara psikologis kan emosi itu kan macam-macam tuh. Ada emosi yang senang, sedih, bahagia, wah banyak dah. Makanya kenapa kemarin tema besarnya emosi itu juga kan kita pakai terinspirasi dari filmnya Inside Out itu. Iya. Dia ada yang warna merah, ya warna-warni lah. Aku sih nggak nonton soalnya nggak tahu. Yang tahu yang anak putri dah itu. Iya. Cuma dengan temanya emosi itu jadinya malah kita kreasinya bebas itu. Iya, Contoh yang drama kan, yang drama kan jadinya ceritanya bervariasi banget tuh. Ada yang 1995. Iya, betul. Gila keren banget itu, serius. Habis itu ada yang kisahnya tentang Maisaro, Masito. Ya, Masito apalah itu. Iya. Yang dia diceng-cengin terus kemarin nama ibunya, terus habis itu ada cerita kerajaan macam-macam kan itu. Iya. Jadinya dengan cerita emosi itu kita bebas mengekspresikan diri kita itu dengan bentuk apapun. Jadinya anak-anak dituntut berkreatif kan di sini. Iya, benar. Daripada tema-tema yang sebelumnya itu kan ya ngomongin bunga udah masalah dah itu. Iya. Nah, semangat terus dah buat OPPK Devazo. Event. Ya. Semangat terus pokoknya. Makasih Mas, insya Allah semangat terus. Ya kalau denger cerita Mas, kayaknya jadi OP itu seru Mas. Dapat dispen, terus ntar bisa keluar. Wah, jadi gak sabar ngopi ini saya Mas. Ya kan Mas? Mas apaan? Mas. Nah pokoknya ya Sya, buat OP baru semangat deh buat kalian, karena percaya deh pokoknya setahun itu tuh waktu yang nggak terlalu lama gitu. Jadi pasti kalian bisa ngelewatin ini semua lah dengan lancar gitu, lebih baik bahkan dari kita-kita yang sebelumnya gitu. Pokoknya semangat, kalau misal kalian capek kalian boleh istirahat, tapi jangan sampai nyerah ya. Terus pokoknya jangan lupa untuk selalu rangkul teman-temannya, selalu rangkul teman-teman seangkatan. Pokoknya selama kalian ikhlas pasti OP-nya juga bisa lancar gitu. Itu sih kalau dari pengalaman aku. Wah, ya kalau gitu aku jadi semangat OP. Loh, Ti Gendis. Kemana sih Ti Gendis? Pesan-pesan, kalau saya mungkin kesan aja. Pesannya itu yang paling membekas pas acara CDR, yaitu malam FKM, malam sebelum FKM itu kan malamnya itu, sorenya itu udah persiapan tablik akbar. Habis tablik akbar terus dipost untuk persiapan acara FKM besoknya. Wis paling sangar lah, paling keren lah pokoknya yang di TTA lah. Mungkin pas awal-awal
aku ngomong cihui gitu karena aku nggak tahu ke depannya bakal gimana, karena aku sendiri belum berpengalaman, jadi apalagi belum pernah pengalaman organisasi, jadi ketua organisasi. Ya yang pasti banyak hal yang bisa dipelajari, mulai dari cara menghadapi orang, mulai dari cara menghadapi ustadz, temen, baik yang cowok maupun yang cewek. Habis itu bagaimana cara ngelobi seseorang, dan ya ilmunya banyak yang bisa diambil. Pesannya mungkin jangan lupakan hal-hal remeh yang telah dilalui. Misal kesalahan kecil-kecil itu jangan dilupain. Maksudnya kan kayak dijadikan sebuah pembelajaran, meskipun itu kecil banget, itu nanti bakal kerasa banget di kedepannya. Kalau aku semuanya itu dirangkul, jangan sampai ada 1-2 orang yang tahu-tahu jalan sendiri, 1-2 orang tahu-tahu nggak kerja, pokoknya semuanya dirangkul. Namanya organisasi, semua itu satu kesatuan tubuh lah, organ, satu kesatuan. Kalau satunya lain nggak jalan, ya yang lainnya harus juga jalan. Itu udah prinsipnya. Ya udah gitu sih. Hai semuanya, aku sama Afra mau ngucapin selamat reor. Nah terus kalau kesannya ya selama OPPK ini, kalau aku sih capek tapi seru banget. Aku itu OPPK tuh banyak banget ceritanya, banyak banget lika-likunya, banyak banget pengalamannya. Pokoknya semuanya ada di OPPK. Terus kita minta maaf banget kalau semua Gravian Editor itu punya banyak banget masalah, dan kita minta maaf sebesar-besarnya kalau kita punya kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Juga aku mewakili Gravian Editor juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Makasih atas partisipasinya, atas antusiasnya, terus atas dukungannya juga buat OPPK Gravian Editor ini selama kita masih menjabat gitu. Terus buat OPPK kedepannya, pokoknya jangan lupa tetap belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, terus Jangan lupa tugas sekolah dan jangan stres ya. Betul, pokoknya semoga OPPK kedepannya itu bisa jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya semangat terus dan nikmatin prosesnya gitu. Kita dari sekretaris OPPK 2025 ya, kita mau menyampaikan kesan-pesan kita selama menjadi sekre OPPK. Selama jadi OP itu tanpa sekre uang itu nggak ada sih. Ya kan walaupun kita kerja di belakang, tapi kita yang buat proposal dan EPJ, jadi makanya uangnya bakal turun karena ada proposal. Asik. Aku cuma satu, printer jaga ya. Itu printer juga baru dari angkatan sebelumnya, jadi dijaga. Garansi masih 3 tahun. Asik. Garansi masih 3 tahun. Jadi kalau misal bukan human error masih bisa diajuin nanti ke sini. Ya pokoknya jaga-jaga aja baik-baik. Nanti kalau misal habis ya diisi tinta-tintanya. Gitu aja. Mungkin itu aja yang dari saya. Pokoknya ada suka dan duka, nanti pasti kalian ngalamin sendiri lah. Tapi lebih banyak sukanya karena juga bisa dapat ilmu untuk masa depan juga. Pokoknya semangat. Gitu aja, makasih. Terima kasih Gravion. Kami sangat bangga Atas perjalanan kita selama ini, terutama saat kita menjalani peran kita sebagai sekre, dari membuat proposal-proposal, persurat-suratan dan lain sebagainya. And now, enjoy your full-time study. Kesan bendahara ini, servis tolong dipercepat reornya. Untuk pesannya itu apa ya, catatan per bulan itu harus lebih urut lagi, jangan sampai terurai, gitu aja. Dan Mas, guys, kesan kita selama jadi bendahara Gravion itu awalnya kita mikir kalau jadi bendahara itu ribet, tapi ternyata emang bener ribet, tapi seru. Terus ya keribetannya tuh nggak sebanding sama keseruannya, tapi baang. Terus selama jadi bendahara kita itu harus bisa teliti, terus tanggung jawab, terus manage uang, manage waktu. Yang paling penting kita harus kompak. Langsung aja pesan dari mas-masnya buat OP selanjutnya, ya semangat, jangan sampai kalian malas-malasan, apalagi mengandalkan teman kalian cuman karena kalian itu merasa capek atau bahkan males-malesan gitu ya. Intinya dibuat seneng aja lah selama OP setahun ini, dibuat seneng, terus diseru-seruin lah, karena ini waktu 1 tahun itu waktu yang sangat singkat sekali, dan semua ini bakalan jadi sebuah kenangan kelak kalian udah lulus dari sini. Buat kesan dari saya selama jadi kesemluga, wajib lah. Pesannya untuk keluarga selanjutnya yaitu sama, tetap konsisten sampai akhir kepengurusan, jangan santai-santai di awal. Dan santai-santai di awal, kalau bisa habis reor lah, yaitu mulai dicicil-cicil, jangan santai-santai dulu biar nanti bisa melebihi target lah. Misalnya kalian punya target
Ya mungkin itu aja, tetap semangat. Logo selanjutnya dari saya itu improve skill kalian, tetap istiqomah, jangan males-malesan buat cari vocab. Kemudian kesan dari saya, insyaallah mumtaz lah, mumtaz. Pesan jadi Lugah Grevion dong kak. Kesannya? Ya salam. Seneng banget sih bisa jadi grammar Nazi. Amazing. Masa? Syukron. Forever and never. Mungkin kesan dari saya jadi departemen tarbiyah cukup pegel, seru. Di asrama lama lebih seru, di sini harus menyesuaikan dengan hal yang baru. Next, pesan dari saya mungkin untuk seluruh departemen harus respect ke departemen tarbiyah terkait jam tidur departemen tarbiyah. Soalnya kalau tidak respect, fix departemen tarbiyah tidak akan bangun subuh. Sulit, susah ya. Mantap. Ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Jadi taklim itu zikir setiap hari, jarak setiap saat, doa setiap waktu, dibahas setiap pekan. Tapi walaupun kita lelah, kita selalu Thank you Grevion. Kesannya itu seru dan melelahkan menurut saya. Mas, pinjam laptop mas, itulah kan jadi ngambil dulu. Jadi itu menurut saya melelahkan. Kesannya juga melelahkan dan ya ada seru-serunya juga sih. Pesan untuk departemen transit selanjutnya itu harus siap begadang. Sama jangan males buat narikin laptop atau HP. Oke. Tugas lanjut padamkan api ya Jeka. Tugas lanjut lebih dari itu. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terletak, ular dalam rumah. Pesannya untuk departemen kesehatan, ya alhamdulillah kita masih. Kalau pas pagi ngecekin ada yang sakit gak gitu, agak capek lah. Terus kalau pesannya, semoga di kelasnya lebih baik lagi. Saat melelahkan, tiap hari kita selalu mengecek kamar santri-santri, apalagi kelas 10 dan kelas 11 itu sering berantakan. Untuk kedepannya pesannya semangat buat KKO kedepannya, semangat aja sih, keep spirit. Oke, pesan-pesan dari departemen KKO, terutama saya departemen olahraga, pesannya muah kakaknya, tetap semangat, terus jangan malas-malas lah, udah dinikmatin aja jadi apanya. Oke, saya goodbye semuanya, saya goodbye. Ngasih vitamin, aerobik asik, ngecek teman-teman sakit, anterin ke klinik. Wow, angkat hebat, skill iman sehat. Terima kasih Grevion atas kerjasama baiknya selama kurang lebih 1 tahun. Kita senang menjadi departemen Nadafah. Walaupun sering dituduh karena ada baju hilang, tapi juga tetap senang suka ambilin baju dan dapat uang banyak. Untuk keluarga Grevion, jangan lupa jaga kebersihan setelah reon, karena an-nadafatu minal iman. Oh ya, buat Grevion, semangat belajar. Tahun depan kita maba. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ini malam ini ya kita sudah mau reor, udah mau tenang hidup kita insyaallah. Ini mau kasih pesan dan kesannya sebagai litbang ya. Gimana Vi, perasaanmu sebagai litbang ya? Litbang itu santai pol. Tapi kalau kerja ya harus maksimal sih. Ya gitu aja. Kalau kesan saya juga ya mungkin agak ruwet ya, karena harus mengolah data, grafik Excel, terus dataan buku, katalogan buku, sampai harus bikin artikel setiap hari Jumat. Pegel itu otaknya. Tapi overall sih insyaallah tenang aja, karena kalau sudah terbiasa tuh aman. Kalau pesan saya ya buat litbang berikutnya adalah kalian itu harus benar-benar membenahi literasi di LPK, karena literasi LPK itu merupakan hal yang harus dijaga dan yang harus diperhatikan, terutama terkait baca buku dan juga penulisan artikel. Itu harus digalak-galakan. Saran saya berikutnya litbang, jangan kasih kendor, keras dan ikhlas. Ya, terima kasih. Hidup Jawa. Salam literasi. Halo guys, kita dari Litbang. Kita dari Departemen Litbang yang menyampaikan pesan dan kesan selama kita menjabat sebagai Litbang. Awalnya kita jadi Litbang tuh kita nggak tahu harus ngapain, awalnya kayak ya nggak tahu kita harus kerja apa, tapi lama-kelamaan ya kita mulai kerja, kayak kita mulai dari bikin mading, bikin grafik mahkamah, habis itu ngupload di blog, habis itu mulai bikin Al-Qudsi, sampai sekarang kita udah bikin Intilak. Dari pengalaman pribadi sih ya gitu deh, jadi Litbang seru nggak seru, tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja alurnya.
Udah. Sebenarnya jadi lead bank itu seru kok. Bahkan kalau kita lagi nyari ide, keasbunan kita pun bisa jadi ide. Sekarang pesannya. Pesannya buat kita semua, terutama buat Grevion Edixor, habis reward ini pastinya kalian bakal fokus belajar untuk mencapai impian kalian. Semangat buat TKA-nya, semoga lolos SNBP. Kalau nggak lolos SNBP, semangat buat UTBK-nya. Semoga kalian masuk ke universitas impian kalian. Ditunggu JJPTN-nya. Sekarang pantun dulu yuk. 1.2, Litbang cantik, ada yang punya. Buah duren, buah kedondong. Litbang keren, gedung aku dong. Ngobrol mah bareng si Budi, turun beli roti. Lagi down, santai dulu Brady. Stop dulu, ntar lu jadi lagi. Dah, sekian. Itu dari Litbang. Bye! Bye! Buatku, jadi departemen library itu seru banget. Karena ya, kalau pas kita lagi nata-nata buku, kadang tuh kita nemuin buku yang menarik banget yang dulu tuh nggak pernah kelihatan kalau ada di perpus. Jadi library itu serasa jadi artis nggak sih? Setiap minjam buku, sis, tanda tangan. Setiap mau ngebain buku, sis, tanda tangan. Ya kalau aku sih ya jadi departemen library itu nggak gampang, tapi seru. Apalagi itu first experience dan best experience buat kita. Jangan lupa nambahin buku baru ya. Buat kesannya jadi humas OPPK, yang pertama momennya dapat, experience-nya juga dapat, pegel-pegelnya juga dapat, paket lengkap lah. Untuk kesannya apa Mas Yobi? Ya untuk kesannya pertama humas ya, tolong barang-barangnya dijaga, sound, kabel-kabel, mic, ya, dan terutama itu buku tamu sama galon. Nah itu mohon dijaga ya dengan baik-baik ya, jangan sampai hilang lagi. Ya itu pesan dari kita berdua. Galon. Ya tolong ditertibkan lagi ya kawan-kawan. Tempatannya menjadi humas. Meski tak nampak tapi tetap bergerak. Asik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Terima kasih udah milih aku jadi humas. Gara-gara jadi humas aku sadar kalau kita tuh butuh iman yang kuat teman-teman. Terus buat semuanya kami mengucapkan semangat ujian dari humas tersayang. Oke teman-teman, jadi di sini Departemen Dekorasi Dodong berhasil kami menyampaikan sedikit kesan dan pesan selama kami menjabat. Untuk kesannya yaitu asik, seru, babis. Untuk pesannya, makasih Bang. Mantap Bang. Salim Bang. Oke teman-teman. Thank you. See you next time. Goodbye. Bye bye. Semua. Oke, dadah. Hai aku Nadia, aku Farah. Kami mengucapkan makasih atas semuanya. Maaf jika ada salah. Jangan lupa cheers. Halo guys, aku A, aku R, dan aku T. Kami Art alias kesenian. Terima kasih atas semua dedikasinya pada 1 tahun terakhir ini. Kita nggak bisa banyak menjelaskan karena kesenian itu dijelaskan oleh karya bukan oleh kata. Kesenian memang jarang kerja, tapi sekalinya kerja kita mempertaruhkan waktu hingga tenaga. Pesan untuk kesenian selanjutnya, pintar-pintar jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Sekian. Terima kasih. Masih Grevion. Seru banget sih, bisa keliling Solo, bisa beli jajan tanpa ngeliat harga. Habis itu kalau misalnya kita beli just tip punya teman-teman, pasti mereka tuh pada bilang kayak makasih. Habis itu kita tuh rasanya tuh kayak terharu gitu. Tapi Jangan pada kasbon lah, tapi nggak apa-apa. Kan departemen koperasi paling asik. Ya, saya Aifa dan saya Nada. Kami pamit undur diri. Jangan lupa jajan.